Ocehan siswa, oce-oce bareng siswa edisi Ramadan. Ini kita akan podcast Ramadan bersama teman kita. Pertama-tama kenalin nih, di sini ada Bang siapa sih? Bang Gibran. Bang Gibran dari kelas mana nih Bang Gibran? Kelas 10 DKV ya. Oh, dari kelas 10 DKV. 10 DKV. Oh, kali ini Bang Gibran bakalan temenin kita bincang-bincang sama teman kita yang paham dengan Ramadan ini. Kita undang aja langsung. Adi Hanafi. Assalamualaikum. Silakan duduk. Makasih ya. Bismillah. Bang Adi, Ya. sehat Bang Adi. Alhamdulillah Mas Maisa. Bang Adi kesininya naik apa nih tadi? Alhamdulillah tadi saya kesini naik kontak. Wes, Iya. langsung diimpor dari Iya. Arab nih ya. Iya. Diimpor dari Arab nih dia nih. Biasanya ngangkon unta apa? Biasanya sih kalau misalkan saya naik onta tuh kalau nggak onta ya kuda gitu ya. Sangat menjalani sunnah Nabi nih. Iya, alhamdulillah. Kaya juga jadinya nih. Iya. Ya, alhamdulillah. Bawa unta ke Indonesia. Di Indonesia. Tadi onta sih kakinya patah gara-gara kegeleng mobil tadi. Lagi di rumah sakit, biarin aja nggak apa-apa. Diterbangin apa gimana ini? Enggak, kalau terbang tuh tadi sorban saya yang terbang tadi dan sampai sini. Oke, kenalin dulu nih. Ini dengan siapa nih? Ya, sebenarnya halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Adi Hanafi dari 11 DKP sebagai bintang tamu dari Mas Maisa. Halo Adi. Halo. Sebelumnya makasih udah Ya. tempatin diri datang ke sini naik unta lagi. Ya, makasih juga Mas Maisa udah undang saya ke sini juga ya. Iya. Bang Adi, kan di sini Bang jangan Bang, kita manggil Ustadz aja kali. Aduh, itu ada jauh banget. Pakai sorban juga. Mas aja. Ustadz ini kan artinya guru. Dia Aduh. sekarang jadi guru dadakan untuk kita nih. Berarti panggil Ustadz aja sekarang nih. Masya Allah, nggak tahan itu Mas. Ustadz Adi. Ustadz Adi, kalau Ya. ini kan bulan Ramadan nih. Ya, Kita betul. bincang-bincang sedikit tentang Ramadan kali ya. Boleh tuh lagi. Kira-kira puasa di bulan Ramadan ini apa sih Ustadz Adi nih bisa dijelaskan nggak ada gimana gitu? Nah, baik di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, jadi teman-teman di bulan suci Ramadan ini, puasa di bulan suci Ramadan atau bahkan bulan puasa yang sering ditunggu-tunggu oleh semua umat. Jadi semua umat Islam itu menunggu puasa ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di mana di bulan suci Ramadan ini Allah menggandakan semua pahala berkali lipat sehingga manusia itu pada membuat amalan-amalan yang baik. Nah, itulah makanya betapa banyak orang-orang yang menunggu bulan puasa. Ngomong-ngomong nih teman saya kira-kira puasa nggak nih? Aduh. Bang Gibran nih. Saya mah udah pasti puasa. Puasa setengah hari ya Pak? Cuma Gimana? kadang-kadang stang belok nih. Setengah belok dikit kemana nih? Warteg kali ini. Ke masjid. Oh, Masya Allah. Astagfirullah. Ya, aduh, astagfirullah. Berarti Masih ini. puasa di bulan Ramadan ini sangat melimpahkan Iya, pahala ya. betul. Sangat istimewa sekali. Bulan-bulan yang sangat Iya. istimewa ya. Saya aja sangat menantikan puasa di bulan Ramadan ini karena di puasa bulan Ramadan sebelumnya saya belum hatam satu kali. Oh, Ya. berarti suka ngatamin Quran nih, Suka Bang. ngatamin Quran. Ya kalau bagus mah lebih target tuh 3 kali hatam gitu ya. Tapi Sangat sulit enggak, itu. kalian kalau nggak tahu ya, ini di bulan suci Ramadan ini adalah keistimewaan nih bagi orang-orang kafir, tahu nggak? Kenapa tuh? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan orang-orang kafir itu pasti bakalan disiksa atau di neraka. Tetapi ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka dihentikan siksaannya. Makanya orang-orang kafir ini atau orang-orang yang syirik kepada Allah tuh mereka tuh senang kalau misalkan ada datangnya bulan suci Ramadan karena mereka disiksanya itu diberhentiin. Itu yang begitu indahnya bulan suci Ramadan. Berarti bulan Ramadan nih banyak Iya. maknanya ya. Betul. Kira-kira apa sih makna dari Ramadan ini gitu? Makna dari Ramadan itu sebenarnya itu Ramadan itu kita tuh dari Al-Qur'an sudah dijelaskan kan bahwa Rasulullah itu kan pernah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, di hari-hari biasa tuh kan kalau puasa itu pasti pahalanya dikit. Tetapi kalau misalkan di bulan suci Ramadan, setiap kita amalan kita perlakukan berpuasa di bulan suci Ramadan itu tuh dilipat-lipatkan lagi, bahkan dilipat-lipatkan sehingga 10 kali lipat.
Makanya itulah makna di mana kita kalau misalkan ingin di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah untuk beramal. Berarti banyak hikmah-hikmah yang Iya. bisa diambil berpuasa ini ya Iya. di bulan Ramadan. Kira-kira apa sih selain hikmah-hikmahnya yang kita dapat itu kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Ustadz Adi ya asik. Ya, ya enak ya sebagai Ustaz. Tapi ya kan saya jawab dikit-dikit ya. Jadi dari selain hikmah-hikmah tuh di bulan suci Ramadan di puasa ini tuh Iya. kita itu jadi bisa mengajarkan kesabaran. Karena begitu sabarnya kita dalam 1 bulan untuk menahan lapar bahkan menahan amarah. Bahkan kalau misalkan kita nih misalnya kita di siang hari tengah-tengah hari itu udah tahu kan terik panasnya Panas gitu. banget ya. Iya. Kayak bawaan haus. Iya, betul ya. banget itu. Bawaannya pengen es teh. Nah, iya itu. Kadang suka ada gitu orang yang non muslim ya, maaf nih, Iya. non muslim itu kadang-kadang ada kayak dek mas. Nah, itu sebenarnya dia nggak tahu Ini ya. dia Itu kagak benar. non muslim dia siang-siang kadang minum ini. Oh, Saya itu muslim. Oh, muslim. mungkin ya, Mungkin salah lihat. Enggak, Salah mungkin lihat. namanya itu namanya muslim KTP namanya. Oh. Jadi, bisa Ya, jadi. muslim asli. Oh, muslim asli. Mungkin ada yang mirip. Kalau muslim Iya. palsu ada nggak? Muslim palsu ada. Apa? Apa tuh? Deretan muslim. Aduh, bawa merek. Nah, itu bawa merek doang. Nah, jadi kalau misalkan di bulan suci Ramadan ini, jadi kita tuh jadi diajarkan kesabaran. Nah, sabar kita jadi nambah. Yang awalnya gitu kayak dikit-dikit langsung apaan sih? Lapar banget. Nah, kalau misalkan kita udah sering dengan hati yang begitu ikhlas, nah itu kita kalau nambah lagi sabar kita. Misal nih, kan kalau dalam sekolah mah, sekolah nih pelajaran nih, mas banget nih masih guru si ini, sekolah pelajaran dia nih. Iya. Tapi kalau misalkan kita udah sabar banget, ya udahlah jalanin aja gitu. Jalanin aja dengan sabaran gitu. Berarti Ustadz Adi nih, berarti kan kita kan selama berbulan puasa ini kan nggak mungkin kan puasa asal-asalan. Nah, iya betul. Jadi apa aja sih yang nggak boleh dilakukan dalam berpuasa ini biar kita puasanya tuh bener-bener dapat pahala gitu dari Allah. Oh, iya. Apa sih yang nggak boleh dilakukan selama dalam bulan puasa ini? Nah, di bulan puasa ini, kalau puasa itu udah pasti kita boleh makan ya, itu udah Iya, pasti. itu ya. udah pasti. Nggak boleh makan. Kalau yang makan mungkin itu ya 1 orang, 2 orang, 2, 3 orang doang paling. Ini dia nih. Salah, bukan. Mungkin ya. Salah. Mungkin salah orang kali Iya. ya, ada 2 kan banyak kita yang Muslim cuma. kental ini. Nah, jadi kalau misalkan di puasa ini kita tuh pertama itu tidur, nggak boleh berlebihan. Oh, tidur nggak boleh Mungkin berlebihan. kalian pernah Berlebihan. kan dengar kayak kalau misalkan tidur itu adalah pahala. Pernah tuh dengar Nah, tuh di TikTok tuh kan, iya. tidur ada pahala 24 jam tidur ya. iya. Sebenarnya itu Tidur apa mati Iya, lu? itu. Ya, itu biasa. Astagfirullah. Zaman-zaman sekarang tuh kayak banyak yang media sosial kayak bohong gitu, hoax gitu. Nah, sebenarnya itu dalam Islam tuh tidur pahala itu di mana gitu habis sahur, sholat subuh, habis itu beraktivitas sedikit baru kita tidur. Nah, bangun jam 10 atau jam 11. Jadi tidurnya di pagi hari Iya. ya. Iya, jangan 24 jam subuh, tidur. tidur, Bangun maghrib. juhur nih, juhur bisa aja juhur mungkin ya kalau misalkan orang yang juhurnya bangun sholat mah nggak apa-apa lah, tapi kalau misalkan dari subuh sampai maghrib lagi itu mah gimana, itu bukan tidur Bukan namanya. puasa Itu belajar meninggal itu namanya. Nah, Terus apa lagi nih yang nggak boleh dilakukan? terus juga kalau misalkan itu kita nggak boleh sering mencium-cium bau makanan. Kenapa tuh makruh ya? Ya bisa dibilang makruh. Jadi misal nih Gibran tuh ke pasar ya disuruh kayak sama orang tua, sama mas ini. Gibran tolong dong kayak beliin cendol gitu, cendol dawet. Nah, bawa tuh Gibran. Siang-siang tuh, Iya, siang-siang siang, lah. apalagi kalau lagi panas-panas Iya. ya. Kan kata dia setengah ke belok, katanya ke masjid katanya. Habis itu Iya. dia bannya bocor mungkin jadi Iya. aduh enak banget Aduh. cendolnya. Iya. Ketanggal ban dulu tuh. Udah ingat, aduh puasa nih, tapi nggak apa kali ya buat ini. Nah itu juga nggak boleh. Itu tuh bisa membatalkan puasa karena Udah menyium aja tuh. Itu menyium aja tuh nggak boleh. Kalau Niat aja pengen buka nggak Nah, boleh. niat aja nggak boleh. Apalagi kalau misalkan udah makan itu nggak boleh banget. Nah jadi kalau misalkan kita nyium-nyium makanan dengan sengaja, itu namanya tuh kita jadi kayak sia-sia pahalanya. Tapi kalau semisal nih kita ngumpet-ngumpet gitu, budim, itu gimana tuh? Kan biasanya banyak tuh yang budim-budim gitu. Sebenarnya nih ya, saya tanya ya. Kalian mau ngumpet di mana juga? Mau ngumpet di dalam semut, nih semut, Lubang semut. semut ya, maksudnya lubang semut yang kecil juga. Kalau misalkan tanpa kesetahuan Allah mah, silahkan. Tak silahkan aja. Kalau misalkan kalian pengen makan yang begitu sembunyinya,
tanpa sepengetahuan Allah silahkan. Tapi kalian tahu sendiri kan kalau Allah itu maha melihat. Oh iya. Jadi kalian kalau misalkan pingin kayak mau makan gitu, ingatlah baca ini akhfahtullah. Apa ini? Akhfahtullah. Artinya apa? Artinya itu jadi saya takut pada Allah. Oh. Jadi ingat pas mau makan tuh kita ingat, oh ini akhfahtullah. Nah jadi makannya gitu. Kalau misalkan kalau masak kan makan aja, makan aja. Udah habis tuh si padang sebungkus. Makanya gitu, kalau misalkan ingin berbuat apa itu kita ingat aja sama Allah. Soalnya teman saya banyak tuh yang begitu diam-diam makan, Ya, makan, pasti ngomongnya ya, Mas. puasa. Iya, pasti. Tapi saya kadang-kadang kalau awal puasa tuh, saya tidur dari subuh, bangun-bangun tiba-tiba makan sendiri gimana itu? Oh, Tapi itu- saya nggak ada niat, itu batal nggak? Oh, itu namanya, antum tahu orang gila nggak? Ya tahu. Iya, tahu. Tahu. Nih, orang gila kalau misalkan dia pinter, dia bakalan tidur di jalanan nggak? Enggak lah, nggak mungkin lah. Ini karena dia gila tapi dia di jalanan kan? Iya. Nah, samanya aja. Kalau misalkan kita nggak tahu tapi kita ngelakuin, itu namanya gila. Tapi kalau semisal nih, Bang Adi, Ustadz Adi, Ustadz Adi. Ya, aduh. Ustadz Adi. Aduh. Semisal nih, kita habis tidur nih, tiba-tiba, aduh ini seret banget nih, tiba-tiba minum tanpa ketahuan, kelupaan gitu. Oh, Gimana ya. tuh kalau kelupaan? Kalau puasa jadi kita tuh kayak nggak tahu gitu. Ah. Kayak pada puasa gitu. Iya, Nah, tiba-tiba inget, aduh padahal udah ketelan, tapi Oh. aduh puasa Nah. nih, udah ketelan, gimana tuh, batal apa enggak? itu sebenarnya itu nggak batal ya. Nggak Karena batal. Oh, nggak batal? Iya nggak batal. Jadi itu tuh ada sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu tuh saya ada tetangga saya, dia itu nggak tahu, tapi dengan begitu sayangnya mungkin ya Allah sama dia, dia tuh makan bakso nih. Makan bakso di Iya, siang hari. setiap hari tuh makan Wah, tuh. astagfirullahaladzim. Makan tuh sampai habis, terus minum lah udah ini kan. Pas mau tidur ngelap katanya dia, bangun tuh baru sadar kalau itu baru sadar kalau sih puasa. Oh, kalau misalnya nih teman saya lagi makan bakso nih, terus kita ingetin, itu boleh nggak sih diingetin gitu? Apa dibiarinin aja karena dia mendapat spesialan gitu? Saya juga sering kayak gitu. Ya, bikin ya sekarang tuh banyak ya kayak mau ngingetin tapi kasihan gitu lagi makan gitu iya. ya. Ya bukan. Tapi sim itu kalau dalam situ kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus buru-buru segera mengingatkannya. Kayak udah lu kan puasa, oh iya. Nah itu harus benar-benar mengingatkan karena kan kalau misalkan kita dalam kebaikan kita pasti harus segera buru-buru untuk mengingatkan. Nah itu makanya kita nggak boleh, kita harus tetap segera mengingatkannya. Bulan puasa ini kan bulan yang sangat amat ditunggu oleh muslimin, bahkan nggak muslimin aja, semua agama tuh menunggu bulan puasa ini. Kira-kira kalau bulan puasa ini lu Gibran, keseruannya ngapain sih kalau di bulan puasa ini? Seruannya Iya. mabar repep. Wah, Ya ini nggak beribadah nih dia. game nih, game namanya game. Mabar repep habis itu ngaji. Oh, ngajinya Tilawah. Oh, Masya Allah. terus Iya. ngapain aja? Biasanya kalau Habis tilawah, keseruan. ya udah bangunin sahur aja. Bangunin sahur, suka bangunin sahur dong berarti. Suka gedor-gedor rumah orang. Nah, Kenapa nggak bakar sekalian aja? Jangan tuh, nanti dia nggak sahur. Oh iya. kalau Ustadz Adi nih, Ya. keseruan bulan puasanya biasanya ngapain aja sih? Isi keseruan di bulan puasanya gitu. Ya kalau bagi saya itu kayak lebih serunya itu kayak denger orang-orang ini Apa? ngaji gitu kan. Mengaji, oh. Iya, setiap sore kan pasti kalau bisa Rame ya? pasti tuh orang yang ngaji. Terus ngelihat orang-orang anak-anak pada mengaji, pada pulang ngaji kan. Itu yang bikin saya tuh seru tuh kayak aroma dari ininya itu Ramadan ini itu udah ternyengat banget. Apalagi kalau misalkan ada orang yang jualan kurma atau di pinggir jalan ya. Iya, kayak- Udah pengen banget tuh. Wah, Bang. iya. Iya. kayak nggak ada di bulan lain gitu Iya, ya. ada di bulan Kayak lain cuman itu udah di khusus Ramadan gitu ya. Setahun sekali lah bisa dibilang tuh itu. Apalagi kayak beli-beli takjil gitu Nah, ya. iya betul. Enak banget itu kok, cuman ada di bulan-bulan Ramadan doang. Jarang banget ini. Tapi Bang Adi saya mau nanya, sebelumnya saya di Ramadan sebelumnya saya itikaf Bang Adi 10 hari sebelum Lebaran. Itu gunanya apa sih Bang Adi? Saya selama ini belum pernah tahu maksudnya. Apa Bang Adi bisa jelasin? Ya mungkin bisa jelasin dikit-dikit ya. Jadi tadi tuh game tuh sebelum lebaran tuh itikaf ya sebelah. Itikaf. Jadi kalau misalkan orang itikaf itu sebelum 10 hari itu namanya itu kalau bisa dibilang tuh apa ya, kayak belum cukup umurnya itu kan kayak masih berakalnya itu masih di bawah gitu ya. Makanya
orang tua tuh pasti kayak ingetin kan kayak so itikaf nih sebelum hari nih. Nah itu tuh supaya Gibran itu tahu kalau misalkan sebelum lebaran tuh bagi itu harus benar-benar buat ngerasain di mana bulan puasa itu dengan baik, dengan tulus lakuin kalau misalkan itu dengan perintah Allah SWT dengan niatnya. Tapi katanya di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Nah, Qadar. iya betul. Oh, betul. Buat teman-teman juga di malam Lailatul Qadar itu di mana yang paling ditunggu-tunggu karena sebenarnya itu kalau misalkan kita mengikuti malam Lailatul Qadar besokannya rata-rata orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu pasti tanda-tandanya itu hujan tapi masih kayak siang gitu, hujan tapi ada matahari. Oh, hujan panas gitu. Iya, hujan panas dia bilang. Nah itu tuh ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi itu cuma di daerah-daerah doang. Jadi misal nih di Kampung Maesa atau di Kampung Gibran nih. Oh, jadi bukan Nggak di suang Bawa ke seluruh dunia, ya. Misalnya di kampungnya Maesa ada kayak gitu. Nah itu pasti ada yang dapat malam Lailatul Qadar. Itu beruntung banget yang dapat malam Lailatul Qadar. emang dapat pahala berapa sih dari malam Lailatul Qadar? Bukan pahala lagi. Bukan pahala lagi. Ini bukan pahala lagi. Ini tuh Jaminan surga. Iya, udah jaminan surga. Jadi ini tuh orang spesial. Iya, jadi orang-orang yang dosanya itu udah berat banget, terus tiba-tiba dia nangis dan bakal dia langsung tuh biasanya orang yang kayak gitu tuh bakalan berubah sifatnya. Kayak lebih baik lagi, terus dia bakalan malu kalau keluar tuh ngelakuin maksud itu pasti malu. Pokoknya buat teman-teman tuh jangan tinggalin malam Qadar itu. Itu sia-sia kalau misalnya kalian tinggalin itu sangat gimana ya? Kan umur tuh nggak ada yang tahu ya. Iya, itu datangnya benar. setahun sekali itu. Kalian tuh harus jangan siain. Apalagi kalau misalkan kalian malah habis tarawih itu perang sarung gitu itu pokoknya jangan ya. Karena nggak boleh main FF lagi. iya, kalau bisa mah di Harus beribadah stop terus dulu, ya. dijeda Harus dulu. beribadah terus ya. Ya, berbeda Beribadah dulu terus. Sampai ini ya, sampai sahur aja kalau bisa mah terus sholat tuh. Ngomong-ngomong sahur nih, kira-kira Bang Gibran kalau sahur itu susah dibangunin nggak sih Bang Gibran? Saya sebenarnya gampang aja. Saya pun bangunin sahur. Hah? Oh Gimana iya, cara? dia yang ngebangunin sahur ya? Bangunin Iya. sahur. Kalau Bang Ustadz Adi nih kalau bangun sahur gimana tuh biasanya? Ya alhamdulillah lah kayak sekali tepuk kaki tuh langsung kayak sebelum sahur ini ya gitu. Jadi Biasanya ada sih kadang kalau misalkan kayak namanya juga yang masih mau belajar gitu kan. Saya tuh kayak masih kayak susah dibangun itu kalau misalkan capek gitu. Misal nih berlebihan gitu dari malamnya tuh mungkin ya habis ngaji gitu ya. Terus gitu kelelep gitu. Nah itu biasanya kadang kayak susah dibangunin. Tapi kalau misalkan udah ada niat sebelum tidur tuh kayak ya Allah sahur harus lebih awal itu pasti tiba-tiba langsung itu tuh langsung bangun sendiri biasanya. Makanya kadang dibangunin ya kadang bangun sendiri gitu. Biasa kalau dibangunin tuh sama siapa tuh? Sama Ustadz atau gimana? Kalau dibangunin biasanya sama guru. Guru. Di guru gini-gini. Tapi kalau misalkan teman-teman saya tuh yang susah tuh Digini, guru, itu borotan tuh panjang betul. Pakai air nggak siram? Nggak sih dia pakai arotan panjang tuh jadi selepet. Mau bangun tuh. Akhirnya dia bangun juga. Kebo ya, Iya, bau banget itu mah udah menghiler gitu ya. Mending gitu kalau ngiler tuh baunya kayak minyak kasturi gitu. Ah, bau apa tuh? Ya itu mungkin ya lebih dari kasturi Bau kali. kuat kali. Bisa jadi lah. Kan ngomong-ngomong nih Bang Gibran katanya sering bangunin sahur, berarti ada tradisi dong di bangunin sahur. Ada tradisinya. Ah. Dulu saya kan mondok ya. Ah. Saya mondok di sana. Pokoknya saya nggak mau pas sahur itu saya yang dibangunin. Oh, berarti yang ngebangunin nih. Pasti yang ngebangunin. Soalnya saya bikin heboh itu satu kamar. Gendangan. Oh. Sampai pada kesel. Pakai apa tuh? Pakai lemari. Saya pukul-pukul. Bubuk gitu ya? Iya. Dibedukin apa gimana? Dibedokin. Soalnya saya pernah ngerasain digituin. Kesel saya. Terus saya pengen digeplak cuman masih setengah sadar kan. Ceritanya pas dendam makanya jadi bangunin itu. Makanya sampai sekarang di prinsip saya subuh tuh harus udah bangun. Sahur duluan. Kalau Ustadz tadi nih pernah bangunin sahur juga nggak ya? Kalau saya bangunin sahur tuh ya jarang sih sebenarnya kayak lebih temen yang suka bangunin sahur. Kalau saya tuh ada tradisi dari kampung saya juga. Apa tuh? Jadi dia itu bangun saya itu kan agak aneh sebenarnya, namanya juga kampung ya. Dia itu masuk ke rumah nih, nggak masuk ke rumah, cuma kayak ngetuk pintu. Ngetuk pintu. Iya, ngetuk pintu, tuk sahur. Itu bangun apa bangun tuh, apa yang dibukanya dibuka tuh. Nah, biasanya itu ibu saya itu suka yang ngasih apa
buat sahur gitu. Ke biasanya itu tuh orang-anak Ronda gitu. Bagi-bagi. Iya dikasih ini gini, sono yang lain juga bangunin gitu. Di sini juga ada bangunin sahur, kadang-kadang pakai beduk, namanya beduk keliling tuh, beduk keliling. Oh, iya. Ada yang pakai speaker, ada yang pakai apa? Biasa pakai ini, pakai gerobak Oh, iya. gede itu. Iya, betul. Biasa rame-rame tuh keliling kampung dari ujung sampai ujung kampung. Suaranya tuh udah kayak perang ya, suara perang itu ya. Iya benar, apalagi ada yang pakai petasan kadang-kadang. Itu parah banget sih. Niat banget sih itu Pak ya, niat banget. Kalau habis sahur nih itu harusnya ngapain sih gitu? Apakah langsung diam sejenak atau langsung sholat subuh atau gimana? Boleh nggak sih langsung kayak tidur gitu? Apa gimana sih baiknya gitu? Bagusnya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita nih sebelum sholat subuh nih, kan kita habis sahur, pasti kita akan nunggu sesuatu ya. Lebih baiknya itu kita nunggu dulu makanan kita tuh tercina dulu mana. Kalau misalkan bisa mah 5 menit lah dulu. Jangan tidur, kalau bagus mandi. Iya, mandi. Habis mandi kan siap-siap subuh tuh. Habis subuh kita kan sholat subuh. Nah, sholat subuh baru tuh kita ngaji, habis ngaji selesai tuh mau tidur juga nggak apa-apa. Karena kan kalau lebih baik itu kayak gitu. Jadi kayak lebih jiwa kita tuh langsung kayak lebih ini ada fresh banget gitu. Semangat Apalagi puasa. ya, jadi puasa tuh udah niat banget tuh. Apalagi kan pas misalkan kita habis mandi tuh segar tuh. Nah, jadi kita lebih semangat, subuhnya nggak begitu gitu. Biasanya kan suka ada orang kayak gini ya. Kadang habis sujud. Iya. Kadang ya, kadang yang bangun kiranya meninggal gitu. Kalau dibangunin, itu udah ada sini panjang ya biasanya. Kalau Bang Gibran nih, biasanya kalau habis sahur tuh apa sih namanya? Langsung tidur atau langsung gimana gitu? Kalau habis sahur sih saya sama seperti Adi yang tadi bilang ya. Saya langsung mandi. Emang iya. Serius. Oh, saya nggak tidur nih. Nggak tidur, soalnya enaknya di sono gangguin. Jadi orang-orang pada ngaji nih. Saya mau udah segar kan nggak mandi. Dia pada masih gini-gini tuh Masih sampai ngantuk. saya bangun-bangunin tuh. Malah gangguin ini. Enggak, kan dia nggak ngaji. Oh. Saya bangunin untuk ngaji, dapat pahala ya. Iya. Oh benar. iya, betul. Ngomong-ngomong bulan puasa ini kan banyak banget di keseruan-keseruan di bulan Ramadan yang kita udah ceritain nih. Kalau Ramadan itu kan identiknya sama buka puasa tuh. Sebelum buka puasa kan kita mundur dulu nih. Ada yang namanya ngabuburit. Oh, iya. Nah, kan ngabuburit. Ngabuburit biasanya Bang Gibran ngapain sih? Gitu. Ngabuburit bisa ngapain? Masih itu waktu-waktu tidur itu saya. Hah? Tidur? Ya sebelumnya Kalau saya jadi ngabuburit ngaji. tidur. Nah, ngabuburit tidur aja. Berarti nggak ngelakuin ngabuburit dong. Kan sebelumnya saya di pondok semua. Oh, alumni pondok Alumni berarti. pondok berarti. Pantas. Sebelum di pondok nggak pernah puasa. Astagfirullahaladzim. Itu latihan. Oh iya, latihan dari pondok latihannya. Dari pondok. Berarti ngabuburitnya tidur aja gitu. Ngabuburit tidur. Aduh, sayang banget ya. Udah disiapin. Udah disiapin sama Ini Ustadz Adi ngabuburit ngapain? So nggak ada banget ya Ustadz tadi. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau ngabuburit tuh kadang-kadang tuh kalau dari kampung ya, saya tuh kayak suka keliling-keliling gitu. Kadang tuh suka apalagi ya kalau misalkan di kamu tuh kan biasanya tuh suka ada yang apa ya namanya tuh cangkaleng kalau bahasa namanya. Apa itu? Bahasa itu kalau saya itu cangkaleng namanya. Cangkaleng apa itu? Itu bahasa Sundanya. Cangkaleng itu yang ada biasa di sirup-sirup gitulah pokoknya. Nah itu suka ada tuh isi jalan tuh. Oh itu enak banget. Itu pasti setiap bulan suci Ramadan tuh ada mulu. Itu sama ini satu lagi apa namanya kurma. Kurma. Iya, karena situ suka nyomot satu. Nyomot lagi ya. Bukan nyomot. Beli ya, kadang pengen beli gitu kan. Testingnya testing dulu ya, testing ya. Itu bukan nyomot dah. Dia tuh beli gitu. Testing gitu ya. Testing dulu kayak aduh lembek, bau kayak. Biasanya kalau misalkan kurma yang bagus tuh, dia itu nggak gampang lembek, nggak keras. Nih kayak Sedang. ini ilmu nih. Ilmu. Kalau kalian mau nyari kurma yang bagus tuh jadi kan tadi tuh gini nih. Nah kalau misalkan keras nih, wah dia bakal nggak enak, rasanya tuh bakal agak manis pahit. Tapi kalau misalkan terlalu lembek, manis banget tapi kadang kayak udah busuk. Nyarinya yang itu kayak nggak terlalu ini nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Just kalau misalkan kita taruh di kulkas tuh jadi enak tuh pas habis ini. Itu Biasanya kurma sukari tuh. Kalau yang kayak gitu kurma sukari tuh. Ya kalau mau yang bagus udah sih kurma mahal. Kalau misalnya nih udah dipegang-pegang nih, pegang. Itu langsung buang air. Apa kagak jadi dibeli? Ya biasanya kalau mungkin ya kalau dari orang yang dagangnya mungkin
ini kurma gua nih lama-lama nih kayaknya busuk kurma nih pegang nih. Orang malah jadi lembek Iya. ya. Tapi ya mungkin kalau dalam orang Arab masih orang Arab tuh rata-rata mereka tuh malahan mereka mah nih kalau misalkan itu disuruh cobain loh. Oh, Disuruh cobain. Iya, tapi kan itu bukan bulan puasa ya. Iya. Ya, tapi kalau misalkan bulan puasa mah ya kali mereka disuruh cobain, makan cobain dulu nggak apa-apa di sana. Tapi kalau Indonesia beda lagi. Indonesia beda. Iya. Beli dulu. Emang paling beda udah. Iya, udah paling dia. Kalau aku sih biasanya kalau ngabuburit nih, biasanya muter-muter. Itu paling seru, muter-muter sampai maghrib. Biasanya banget. nih, kalau di sini nih ya, itu orang jualan dari ujung sampai ujung ada semua. Apaan aja itu benar-benar bikin ngiler, dan itu macet lagi. Baru 10 meter perjalanan udah ada lagi tuh. Kagak 10 meter, kagak 10 meter. 10 meter. Baru keluar rumah. Baru keluar rumah udah Iya, ada. baru keluar rumah udah ada itu Baru ngelangkah sepanjang aja. jalan. Motor macet kanan kiri, mobil tin banget tuh. Jadi bukan Udah di serasa kayak jalanan. musik aja ya. Hah? Bukan di jalanan. Iya, banyak banget di jalanan, banyak banget itu. Terus serunya ngabuburit tuh di situ kalau di sini. Ya kayak ngeliat-ngeliatin makanan. Sampai pakai Mau nyantap duluan. Hunting ini ya, hunting apa namanya? Iftar. apa itu? Iftar. Apa itu? Bahasa Indonesia. Apa teman-teman? Iftar itu. Ah, udah Ah, skip. Tapi bahasa Arabnya. Bahasa Arab aja udah bahasa Arab. Bahasa Arab. Kan Iftar. Berarti kalau di apa ngisi-ngisi ngabuburit berarti sendirian aja nih pada nih. Ya, saya sih kadang kalau nggak sama orang Temen tua, ya? Saya ya, ramean sih kalau ngabuburit tidur ramean. Jadi sharing di mimpi. Oh, Sharing di mimpi. Soalnya ini ya, soalnya Virtual. di pesantren ya. Pesantren. Oh. bisa berkomunikasi dengan mimpi, Bang. Bisa berkomunikasi dengan mimpi. Itu berarti nggak beli takjil tuh? Apa udah disiapin? Udah disiapin. Pernah nggak kayak disuruh beli takjil gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Biasanya masak sendiri ya. Biasa donatur. Oh, Kalau donaturnya. ini Ustadz Adi. Biasanya kalau takjil nih, biasanya kalau ngabuburit itu kan biasanya suka beli Iya, takjil. betul. Ada Itu yang beli- ngasih-ngasih juga ya. ya. Suka beli takjil atau beli sendiri apa gimana tuh? Kalau tadi tuh sebenarnya saya juga mondok ya. Ah. Kadang sih kalau misalkan gitu donatur, kalau enggak beli sendiri gitu. Tapi kalau kata guru saya lebih bagusnya itu buka puasa itu dengan ini teh anget. Tapi jangan manis, teh anget, lontong, terus sama yang manis-manisnya ada Apa tuh? kurma. Ngeliatin saya aja. Yes. Sedih. Aduh. Padahal saya manis banget. Lebih dari kurma kali ya. Lebih dari kurma. Sebut aja tangan saya gini langsung mulai nyamperin saking manisnya itu. Mungkin langsung mungkin mati. di sini ada ini ya coklat misalnya makanya ada sebutanya ya. Berarti kan kalau beli sendiri nih takjil lah. Berarti kan biasanya tuh kan kalau beli takjil berebutan tuh kalau di sini. Nah, iya betul. Suka war takjil gak sih? Aduh. War takjil tuh kan berebutan takjil tuh sama yang lain. Sampai ini ya pernah saya tuh kayak lagi pas bener tuh lagi nyarinya takjil gitu ya. Tiba-tiba kan ada yang bagi-bagi tuh rame banget ya keren mah kayak mau kayak ada orang yang ribut gitu ya. Ini mak nyata apa nih ini gitu sampai dorong kayak gitu tuh sampai ada yang sendalnya ke atas gitu keloncat gitu kan. Ini apa cuma ngambil takjil gitu. Wah gila sampai ada yang tengah itu udah sampai ada bedah Udah nggak mikirin Ada baju bedah, diri sendiri. ada Ada bedah ada itu Seriusan? saking pengen ngambil makanan gelas itu sampai ada yang bedah juga lecet gitu. Itu namanya tuh war takjil banget ya di sini ya namanya. Emang kalau Bang Gibran pernah nggak sih war takjil? War takdir jarang sih. Jarang. Jarang berarti disediain ya rata-rata ya. Iya. Kalau Umar takjil nih Ustadz tadi tuh paling incer banget buat menu makanan takjil tuh apa sih? Kalau saya itu biasanya tuh yang paling saya pengen tuh, Lontong atau apa? ya iya sih betul lontong isi. Nah, isi apa tuh? Isi oncom atau tim isi sayur? Apa isi ayam yang lebih Iya. mahalan? Ayam. Ayam. Isi Iya ayam. itu paling enak. Kalau Bang Gibran nih apa nih? Tim isi apa? Oncom atau tim isi sayur atau tim isi ayam yang Divisi biasanya ayam mahal? juga sih sebenarnya. Ayam. Ayam. Emang enak banget sih ayam. Iya, betul. Ayam. Apalagi ngeliat ya kan, wah aduh pas yang aduh jadi kayak Jadi pengen gitu. kerupuk ya. Kalau buka puasa makanan ringan yang kalian suka tuh apa sih? Buka puasa yang paling ringan tuh ya kurma sih. Kurma. Iya. Kurma. Karena itu udah ringan, enak, manis, bergizi juga. Bergizi. Iya. Sebenarnya tuh kalau puasa itu harus dibuka langsung makanan berat dulu baru makanan ringan atau makanan ringan dulu sih atau gimana sih? Apa ada tata cara
berbuka puasa gitu apa gimana? Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam berbuka puasa itu kita tuh nggak boleh makanan berat dulu ya. Bagusnya itu ringan dulu. Misal kayak tadi nih, kita tuh kayak pertama teh anget, habis itu kurma 3 biji, baru tuh ambil tuh lontong, kalau nggak lontong gorengan. Nah itu tuh lebih baik itu makan ringan dulu, yang berat-berat dulu. Itu termasuk sunnah Nabi juga. Jangan yang berat-berat dulu, karena kalau yang berat itu pasti sholatnya tuh susah. Malas. Iya. Jadinya Ruku, Iya. bisa naik gitu. Udah nggak bisa naik lagi, pengen itu bongkok mulu tuh. ngomong-ngomong terawih nih kan biasanya kalau di pesantren kalau nggak di sini nih biasanya ada tugas nih. Tugas yang paling dibenci di bulan Ramadan, suruh minta tanda tangan ustaz Iya. pas terawih. Kalian pernah nggak? Iya. Kalau pas terawih itu ya, Hah? setor ngaji. Kalau tanda Jadi tangan sekali ini udah berapa juz tuh, itu nanti di store. Udah kalau mondok kayak gitu. nggak ada itu kayak minta tanda tangan pas ustaz terawih gitu. Ya biasanya kalau misalkan mondok itu nggak ada. Tapi kalau misalkan sekolah tuh ada, tapi kita tuh harus bener-bener buat ngejar tuh mau ustaznya siapa tuh buat minta tanda tangan doang. Iya, cuma Jadi tanda cuma tangan. dibatasin tuh jam sampai jam berapanya. Karena Iya. takut mengganggu mungkin. Iya. Positif thinking aja. Kita harus husnudzon, nggak boleh suudzon ya. Biar disiplin. Biar siap gitu ya. Jangan Iya. malam-malam tiba-tiba nyamperin Ustazah. Aduh, apalagi nggak boleh. apalagi kalau sunnah Rasul. Kalau di bulan Ramadan nih, apa kayak tradisi-tradisi di kampung kalian tuh ada kayak permainan-permainan gitu nggak sih di selama Ramadan gitu? Ada nggak sih? Mainan. Permainan yang seru gitu. Nah, apalagi kalau di situ apa ya namanya tuh? Kayak contoh nih, ngisi ngabuburit sambil main bola gitu. Oh, iya, Maksudnya permainan yang seru di bulan Ramadan gitu. Ya, kalau memang ini apa namanya tuh? Petak umpet. Iya. Kan pada ngumpet tuh. Yang capek ya jaga pasti itu pasti. Kan ngumpet dia. Ya, kalau misalkan itu kan yang ngumpet tuh kan enakan yang ngumpet sebenarnya sih dia bisa lari. Tapi kalau yang jaga bolak balik gitu ujungnya pasti mau ya mungkin itu kayak dia berdua yang jadi Kayak namanya tuh, ada kan menurut saya oke. Mungkin kalau itu kayak seru-seruan gitu ya. Iya. Kalau di kampung kalian kalau di kampung kamu sih emang seru sih. Kalau di kota sih ya santai aja sih. Kayak cuma kecil, main juga paling main apa? Tempat kagak ada, depan udah rumah, depan lagi tempat. ada tempat kosong. Iya, nggak tempat kosong. Mungkin kamu udah diceritain semuanya nih tentang kita sekarang di Ramadan, apa itu Ramadan ya. Mungkin sekian aja kali ya. Mungkin sekian dari podcast kita ini. Mungkin pelajaran yang bisa diambil, jangan mudah diambil. Iya, yang jeleknya dibuang aja. Kalau ada lebih itu milik Allah, kalau ada kekurangan itu milik kita sendiri. Dan sih mungkin itu saja podcast dari kita bertiga. Jangan lupa tonton kami terus, like, comment, subscribe. Jangan lupa part-part selanjutnya. Bye bye.